malam teman-teman. Ini 24 jam setelah kemarin malam kita semai kacang hijau atau disebut mambin. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Oke. Bagus ya. Oke, menarik. Karena nggak pakai takaran dan satu tray lumayan bertumpuk banyak, jadi waktu dia sprout, pecah benih, dia akan mengeluarkan zat asam sudah tentu pasti. Semua benih begitu. Kedua, dia akan lebih hangat. Jadi waktu kita angkat tray nanti akan berasa tuh di bawah traynya hangat. Nah, ini salah satu alasan kenapa harus ada sirkulasi bagus. Ini mungkin cahayanya terlalu terang nih. Coba lihat. Ini kelihatannya kalau di sih putih bersih ya. Ini agak coklat dikit sih. Nah, kalau udah agak coklat dikit gini, ini akan ekstra banget. Jadi masih siram airnya benar-benar banyak. Ini juga masih hangat air bawahnya. Dan biasanya agak berlicin, licin. Tray bawah tuh kayak apa ya? Kayak ada sabunnya jadinya. Nah, ini kenapa kita harus ganti? Nggak boleh buang. Nah, kalau kita lihat juga warnanya itu dia akan warna agak hijau, warna si kulit kacang hijaunya. Kita buang. Dan ini mesti ekstra semprot. Saya ada shower di sebelah kanan, shower langsung dari keran, itu lebih gampang. Cuman biar teman-teman lihat showernya bagaimana. Ini sebenarnya cukup gampang juga sih ya, shower ya tinggal disemprot aja sih, nggak repot. Oke, sih, dan ini harus ekstra banyak karena ini tebal banget. Kalau teman-teman nggak sabar, nggak mau pakai semprot, nggak mau pakai semprot tangan begini, cuman ada cara lain, paling gampang. Ambil air, siram. Ini ada catatan ya, ini khusus untuk benihnya yang benar-benar padat bertumpuk. Dan akarnya sudah di bawah semua. Jadi waktu kita siram agak banyak, langsung tuang, itu dia benihnya nggak akan gerak kemana-mana. Oke. Oke, agak kurang sih. Agak banyak. Isi air di tray bawah 400 ml. Oke, nah ini benih yang sama, perlakuan yang sama, tapi hasilnya berbeda. Ini belum begitu sprout, belum begitu pecah benih ya. Jadi benihnya masih agak keras dikit atau dia baru mulai mau pecah. Padahal ini benih yang sama dari satu kantong 1 kilo beli di pasar. Oke. Ada lilin. Ini saya nggak sarankan ya kalau tuang air begini, tetap paling bagus pakai semprotan shower. Nah, ini biar cepet aja. Ini dari 9 tray, cuman yang ini aja yang kurang pecah benih ya. So far akarnya juga sama aja sih,
agak coklat-coklat dikit. Nah, kalau kurang pecah benih ini akarnya belum ke bawah, tuh disiram langsung gerak dia. Karena dia masih benih, masih bulat, akarnya belum ke bawah. Oke, ini PR banget, ekstra banget. Dan cuma ada satu cara, semprot. Aneh ya, 1 kilo direndam bersamaan, disemai bersamaan, diratain di tray, 9 tray total. Cuman yang ini doang yang benihnya belum semuanya pecah, masih ada yang benih utuh, gerinjilan. Oke, 400 taruh. Ini memang terlalu bertumpuk sih, terlalu tebal. Apa, kita lanjutin aja. Jadi tekniknya teknik NSD, no social distancing, bener-bener nempel semuanya, nggak ada jarak. Ya ini kalau ketangkep sama Satpol PP langsung disuruh nyapu jalan nih, atau denda ya, 250.000. Teman-teman kalau ada yang mau tanya feel free ya, langsung chat aja. Atau mungkin lagi ada yang ngerjain microgreen mau live bareng, bisa request, nanti saya pencet, kita bisa ngobrol. Oke, ini agak bonyok akarnya. Tapi nggak bau loh. Akarnya agak coklat tapi nggak bau. Biasanya kalau dia udah mulai agak coklat, dia akan mulai bau busuk begitu. Oh, ini masih segar sih baunya. Ekstra siram. Apa tuh? Waktu semai nggak terendam ya kok pakai ditindih gak? Waktu semai terendam, semuanya benar-benar terendam. Jadi kalau misalnya kita taruh di baskom, saya taruh di yang tempat abu-abu ini, baskom abu-abu. Kalau misalnya benihnya cuman 2 cm dari bawah, kita isi air itu minimal 3 kali dari tingginya dia. Jadi isi air tuh sampai 6 cm di atasnya. Karena dia pasti nyerap air. Oke. Yang ini ekstra banget nih. Kalau toge ini ya udah jadi toge sebenarnya ya. 1 hari udah oke, 2 hari deh baru panen toge nih. Dan kalau bertumpuk begini bahayanya adalah satu busuk dan kita nggak cepet-cepet angkat, itu ya bentaran deh, 3-6 jam udah pasti langsung ada spot, nanti bercak, berjamur, dan itu bau busuk banget. Di IGTV saya beberapa bulan yang lalu ada tuh yang terlalu bertumpuk dan saya lupa bilas. Itu langsung ada spot satu bonyok busuk sampai ada jaringnya, lembek banget, coklat, bau deh pokoknya.
Nah itu mau nggak mau kita kalau mau diperjuangin yang lainnya masih mau bagus, kita koreknya harus agak banyak. Paling nggak 2 cm dari spot tempat yang berjamur. Dan itu benar-benar harus angkat semua, nggak boleh ditinggalin. Sampai akar-akarnya semua harus diangkat. Cakep bersih, airnya juga masih bersih, tapi tetap kalau dipegang tray bawahnya dia licin. Nanti habis bilas, udah isi air di tray bawah, ini udah nggak perlu ditutupin kain lagi ya, karena kan sudah pecah benih semua. Jadi kita tinggal tindih dia aja. Paling nggak ya 3 lah, 1, 2, 3 kayak kemarin gitu. Tindih 2 tray di atasnya, jadi 3 susun, itu udah lebih dari cukup sih. Oke, kalau buat kacang hijau kita nggak perlu khawatir ya, dia punya kulit benihnya bakalan copot sendiri. Jadi nggak perlu nanti kayak si kangkung digoyang-goyangin baru copot, nggak perlu. Kacang hijau paling gampang, dia pasti copot sendiri. Oke, lanjut tray ke-6. Dan kalau teman-teman perhatiin waktu kita spray, semprot atau bilas, warna si kulit kacang hijaunya akan berubah. Yang sebelum bilas itu lebih gelap. Begitu sesudah dibilas, dia akan lebih terang, lebih light warnanya. Kelihatan akan masih putih banget ya kalau kena lampu ya. Ini padahal agak coklat nih. Oke, berasa banget, masih hangat. Udah dibilas pun masih berasa hangat. Ratus ya. Lagi. Wah, ini baru cakep. Ini benar-benar putih, nggak ada coklatnya.
enak kalau pakai shower tangan langsung yang nempel sama keran air. Mau cek calon jamur atau calon busuk, lihat dari akarnya. Kalau akar di bagian bawah ini ada spot yang coklat, bener-bener coklat dan lembek, itu harus diangkat dan dibuang. Karena nggak bisa dipertahanin, mau disiram banyak air pun makin siram makin cepet busuk, karena dia sudah rusak gitu, akarnya udah busuk. Jadi jangan ditambahin siram air di situ di bagian yang memang udah nggak bakalan bisa bagus. Ini aja maksimal 3 ya tindinya. Lebih dari 3, tray paling bawah akarnya pasti langsung coklat. Yang ini agak bau. Ekstra, kalau agak bau siramnya masih banyak. Oke, 400 ml. Tiriskan. Pertanyaan lagi. Jauhan saya nggak bisa baca. Tindi 3 tray. Yang paling atas tolong diperagain tindinya gimana. Ini 3 tray. Paling atas pakai tray hijau satu lagi. Bentar ya, saya ambil ya.
Nah biasanya saya cuma begini, taruh. Ini 1 kilo, mau 2 kilo kiri kanan juga nggak masalah. Kalau misalnya ada batu bata 2, 3 juga nggak masalah. Sebaiknya disiram pakai air suam-suam kuku. Tercium aroma bau disiram agak banyak apa enggak? Jangan pakai air hangat lagi. Air hangat itu cuman buat pecah benih aja. Kalau udah kecambah begini, jangan pakai air hangat. Air dingin aja. Kalau air hangat nanti dia udah nggak perlu begitu hangat sebenarnya untuk pecah. Karena ini kan kondisinya sudah berkecambah, sudah pecah benih. Jadi nggak perlu disiram air hangat lagi. Nanti malah akarnya tambah coklat. Akar coklat itu karena kondisi suhu tempat kita semai, tempat kita taruh itu udah mungkin panas gitu loh, udah terlalu hangat mau ke panas. Jadi kita butuh sebenarnya kalau buat dia numbuh bagus itu sebenarnya agak dingin gitu loh. Ya 18 sampai 26 derajat sebenarnya. Ada tips-tips apa ya? Pea shot atau kacang hijau sukses tapi sunflower 2 kali gagal, ada tips gak kok? Oke, sunflower. Sunflower ini sebenarnya menarik. Saya pribadi lebih suka sunflower tanpa media tanam. Dan itu kita bisa bikin dia sprout bener-bener 100% sprout. Semuanya pecah benih 1 tray. Cuman entah kenapa masuk musim penghujan ini saya punya cara itu nggak berlaku di rumah saya. Di rumah orang lain masih bisa dipakai. Jadi ada teman juga 2 orang yang pakai cara tanpa media tanam, cuman dibilas kayak tadi kacang hijau, itu bagus. Karena mungkin rumahnya suhunya kelembapannya oke, pas. Kalau di rumah saya nggak bisa. Jadi saya akalin pakai kokopit, kita coba ditabur di atas kokopit, terus ditindih, nggak bisa juga. Sunflower stres, busuk batang, entah batangnya mulai merah, mulai coklat, busuk, lembek, bau gitu loh. Oke, kokopit nggak bisa. Terakhir saya coba pakai rockwool, bisa. Cuman problemnya adalah kalau semai pakai rockwool, kita nggak bisa kayak semai pakai kokopit atau tanpa media tanam. Karena kalau rockwool itu benar-benar harus ada jaraknya. Kalau terlalu nempel, itu sedikit saja nanti dia busuk berjamur. 1 media rockwool itu pasti akan berjamur. Karena air bekas jamurnya itu masih nempel di si rockwoolnya. Ini contoh yang saya pakai kokopit. Oke, nah teman-teman bisa lihat itu ada yang bolong-bolong. Itu yang bolong-bolong itu sunflower yang stres, mungkin pernah kekeringan, mungkin pernah kebasahan. Jadi di dalam 1 tray ini masalah saya hadapin semua. Ada yang kering, ada yang kebasahan. Bingung juga ya, 1 tray tapi ada yang jadi pink atau merah, stres kering, sama beda 2-3 cm di samping-sampingnya itu coklat. Berarti kebasahan. Nah begitu dicabut bener, akarnya busuk, coklat lembek. Tapi kalau yang merah atau yang pink itu begitu dicabut, akarnya putih bersih bagus. Padahal kalau kita tungguin, besoknya itu pasti batangnya kisut. Saya ambil 1 nih. Nah ini contoh ya. Tadi udah saya cabut-cabutin. Ini ada 1 ketinggalan. Oke. Cek ya. Kita lihat ya, rame-rame ya, sama-sama ya. Oke. Akarnya bagus kan? Tapi lihat batangnya. Kisut. Nah, tuh. Jadi merah, bercak merah atau pink di batang itu sebenarnya nggak ada obatnya. Selisih sehari 12 jam sampai 24 jam pasti kayak begini, kisut. Jadi kita berlomba sama tingkat stresnya dia. Jadi bukan tanamannya aja yang stres, yang nanam juga stres nih. Oke. Ini yang kisut. Nah, ini sebenarnya masih banyak banget yang kisut-kisut.
Tuh kelihatan kan ada yang batangnya mulai bercak ya. Jadi kalau sudah ya benar, sunflower belum stres, yang tanam stres duluan, benar ibu. Jadi ini kita sebenarnya berlomba. Begitu dia sudah tinggi kurang lebih seginilah, ini 6 sampai 8 cm deh. Ya kalau daunnya sudah mekar, sudah kena matahari, sudah hijau, sudah oke, dia mulai bercak pink atau merah, udah panen aja buru-buru. Jadi kita panen dini dan masih bisa dimakan kok, aman, itu nggak masalah. Yang bermasalah kalau coklatnya dimakan gitu lah, itu kan udah busuk ya. Kalau busuk dimakan ya nggak bagus lah buat badan. Jadi kita berlomba. Boleh sunflower boleh di blackout 5 hari. Rekornya saya pribadi panjangnya 23 cm tingginya. Tinggi sunflowernya 23 cm. Baru tadi pagi saya panen dan itu di Rockwool. Itu 8 hari saya punya yang di Rockwool. 4 hari blackout, 4 hari bias saya. Jadi maksudnya saya nggak taruh langsung di bawah matahari gitu, nggak frontal di matahari. Jadi cuma taruh di samping jendela. Dan mataharinya nggak langsung sinarin ke jendela, cuman kena biasnya aja. Oke. Kalau musim kayak begini, cuaca lagi basah-basah banget, panas-panas banget, paling enak sebenarnya cuma nanam satu doang sih. Kalau di tempat saya ya, di rooftop nih, paling enak tanam rumput, si wheatgrass. Ini udah paling enak. Paling nyaman nih tanam wheatgrass. Paling bandel. Oke ya. Nanti besok kita lihat lagi mangbinnya 3 kali 24 jam hasilnya seperti apa. Ini kayak harusnya sih nggak jauh beda ya, karena masih ditindih gitu loh. Nanti begitu udah ya masuk hari keempat deh baru lepas tindih, atau kita lihat aja akar di bawah. Kalau misalnya tray-nya ini udah penuh dengan akar di bawah, tindinya lepas aja. Paling besok pagi juga saya udah lepas sih sebenarnya sih. Cuman karena ini terlalu bertumpuk ini, ya kan kayak lagi demo nih. Ini mungkin ditindihnya lebih lama sih. Dan ini sudah resiko bagian atas itu pasti nanti akan jadi korban tidak dimakan. Oke, thank you teman-teman. Selamat malam, semoga bermanfaat.